Besar sampel beda proporsi. Materi yang akan dibahas ada dua. Yang pertama ada estimasi dua proporsi dan yang kedua adalah uji hipotesis beda dua proporsi. Estimasi dua proporsi. Estimasi dua proporsi disebut sebagai perbedaan risiko antara dua proporsi. Tujuannya untuk menaksir besarnya perbedaan proporsi antara dua atau lebih populasi. Nilai P1 dan P2 adalah parameter populasi yang tidak diketahui, diganti dengan nilai P1 dan P2 pada sampel. Rumus untuk ukuran sampel beda dua proporsi adalah N sama dengan Z1 min alfa per 2 kuadrat dikali P1 1 min P1 ditambah P2 1 min P2 per D kuadrat. Dengan keterangan N adalah besar sampel, Z1 min alfa per 2 adalah nilai Z pada derajat kepercayaan 1 min alfa per 2, P adalah proporsi hal yang diteliti, biasanya berasal dari penelitian serupa, D adalah presisi yang diinginkan oleh peneliti. Rumus pada beda dua proporsi dapat berubah menjadi seperti gambar di atas jika peneliti ingin besar sampel pada kelompok 2 sama dengan K dikali besar sampel kelompok pertama. Ada beda dua proporsi, rumusnya ada pada gambar di atas dengan keterangan nilai N1 sama dengan N2 dan nilai Z1 min alfa per 2 berdasarkan pada derajat kepercayaan atau CI. Pada CI 9%, maka nilainya adalah 1,64. Bila CI 95%, maka nilainya 1,96. Dan bila CI sama dengan 99%, maka nilainya adalah 2,56. Di sini ada contoh soal penggunaan rumus beda dua proporsi. Seorang peneliti ingin meneliti pentingnya peran vitamin A dalam pembentukan hemoglobin. Peneliti yang dilakukan oleh Ahmad et al. 2003 di Bangladesh menemukan proporsi perempuan anemia dengan vitamin A serum rendah sama dengan 0,18, sedangkan vitamin A serum normal 0,1, sehingga RR-nya sama dengan 1,8. Peneliti ingin menaksir beda proporsi anemia populasi serupa di Indonesia. Kesalahan tipe 1 yang diinginkan 5%, sedangkan margin kesalahan yang diinginkan 5%. Berapa ukuran sampel yang dibutuhkan oleh peneliti tersebut? Dari soal tersebut diketahui P1 sama dengan 0,18, P2 sama dengan 0,10, dengan alfa 5% sama dengan 0,05, sehingga CI diketahui 95% dan D dengan 5% sama dengan 0,05. Lalu dimasukkan pada rumus yang sebelumnya, sehingga didapatkan N sama dengan 365,1. Jadi kesimpulannya, sampel yang diperlukan pada penelitian tersebut sebesar 366 subjek untuk masing-masing kelompok. Untuk memudahkan perhitungan sampel, dapat menggunakan aplikasi sample size. Yang pertama, buka aplikasi sample size, lalu pilih estimate the difference between two proportion with specific absolute precision. Selanjutnya, klik example 2.1.1, kemudian klik evaluate dan pastikan yang terpilih adalah sample size. Kemudian masukkan data yang telah diketahui tadi dan akan muncul N sampel yang diperlukan untuk masing-masing kelompok.
Di sini terdapat contoh jurnal dari estimasi beda dua proporsi. Judulnya tingkat pendapatan dan pola makan berhubungan dengan status gizi balita di daerah nelayan distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Populasinya adalah balita berusia 12-59 bulan. Besar sampel dihitung menggunakan rumus estimasi beda dua proporsi dan diperoleh sampel sebesar 162 balita yang dipilih secara sistematik random sampling.